gubernur kita luar biasa datang ke Cisayar. Ya, beliau ngasih waktu itu 17. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Maestro Kalian Channel. Apa kabar teman-teman semua dimanapun kalian berada? Semoga semuanya sehat selalu, berkah dan melimpah rezekinya, dan selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala tentunya teman-teman. Kembali ke kampung KDM teman-teman. Kita lihat beberapa rumah yang sudah jadi, tinggal finishing dikit-dikit lah ya. Bagaimana kondisinya di sini sekarang yang terbaru setelah pemasangan listrik ya. Kabel induknya sudah dipasang, tinggal masang KWH untuk masing-masing rumah yang masih menunggu jadwal teman-teman. Bagaimana kondisi kampung KDM terkini, kita ikuti saja di video berikut ini. Nih, ini udah jadi nih teman-teman, udah beres nih, tinggal nanti diwarnain. Nah, dan yang ini juga, ini tinggal proses finishing halus ya teman-teman. Sudah dipasangi semuanya, sudah selesai, tinggal nanti kusen-kusennya dipelitur dan bilik finishnya di vernis ya teman-teman. Nah, cuman mungkin nanti nih depan-depan ininya nih dipakein tanam-tanaman nih, cakep banget ya, pakai pagar hidup ya, kayak wareng ataupun apalah itu, pakai taman-tanaman hidup yang merumpun gitu, kayak wareng gitu atau apa ya, jenis-jenis kayak gitu lah, jenis-jenis rumpun gitu, cakep kayaknya teman-teman. Sementara beberapa rumah di sini masih finishing besar, jadi masih ada yang masang apa namanya lantai, ada yang masih masang kusen teman-teman. Nah, yang sudah selesai itu sekitar 6 unit ya kalau nggak salah, yang sudah full selesai gitu ya, 6 apa 7 unit gitu. Nah, itu tinggal finishing halus ya. Finishing halus itu seperti rapi-rapiin dikit, apa, ngecat gitu ya. Nah, sementara masih yang lainnya masih di sekitar 60-70% ya teman-teman, dan hanya 4 rumah di sana yang masih sekitar 50% progresnya sampai hari ini. Dan alhamdulillah kabel induk sudah terpasang teman-teman, tuh tiangnya sampai di sana tuh tiangnya. Jadi ini nanti listriknya dengan KWH masing-masing ya. Dan konon menurut kabarnya di sini tuh nanti akan dibangun musola nih, yang sebelah sini nih di tanah kosong ini musola, ataupun mungkin balai pertemuan warga ataupun apa gitu. Saya juga belum dapat konfirmasi lebih jauh soal hal ini gitu teman-teman. Nanti kita ngobrol sama Pak Kades ya, mumpung ada Pak Kades nih. Nah, masih proses pemasangan kusen-kusen teman-teman. Ini Bapak lagi masang kusen. Masang kusen Pak. Lagi masang kusen pintu ya, masang kusen. Masang pintu. Kalau yang di atas itu masih proses lantai teman-teman, lagi pemasangan lantai. Masih 70%-an lah ini selesainya nih. Masih 70%. Jadi yang 4 yang di atas itu masih bentuknya masih rangka ya teman-teman, belum ada progres signifikan ya. Nah, ini cepet nih.
Ini masih pasang apa itu namanya. Nah, jadi di si ujung-ujung biliknya itu dipasangin kayu teman-teman biar rapi gitu ya. Jadi kayak rangka gitu ya. Pasang naon eta Kang? Cempet namanya teh cempet gitu teh nya. Ngalakop. Paragi naon? Naon nahan eta biliknya. Tuh. Lakop, cempet namanya gitu, teman-teman. Ininya belum ini di floor teman-teman. Ini nanti nggak pasang keramik, nih di floor aja nih ininya. Nah ini perbedaan biliknya teman-teman bisa lihat ya. Nah ini kalau yang bilik daging seperti ini. Nah ini beda dengan yang ini. Kalau ini lebih halus dia pakainya kulit itu ya, kulit bambunya teman-teman, bagian luar gitu. Nah, biasanya kita dengar suara beko ya, dak dok ya. Sini mesin serut, sekarang ganti suaranya backsoundnya mesin serut gitu teman-teman. Tuh, udah jadi enak ya teman-teman. Tuh, ya kan? Ini tadi yang di video yang sebelumnya itu kan ada yang sudah diwarnai ya teman-teman, di apa namanya, sudah di pelitur tapi belum di pernis dan temboknya belum diwarnai. Nanti ini diperkirakan seragam sih semuanya warnanya. Betah ya kalau konten kesini tuh teman-teman. Nah kalau melihat ini sih posisi sepertinya ini posisi paling ujung teman-teman, tapi di sini masih ada tanah kosong. Mungkin ini nanti akan dimanfaatkan entahlah untuk unit yang lain ataupun untuk tempat apa kayak tempat serbaguna warga yang lain gitu teman-teman. Karena ada 2 lahan kosong. Kalau yang tempat saya berdiri sekarang itu katanya nanti akan dialokasikan untuk musola teman-teman. Nah ini masih ada 1 lahan kosong yang lumayan besar. Saya tidak tahu ini bambu-bambu masih banyak nih. Saya nggak tahu nanti ini mau dipakai buat apa nih teman-teman. Entahlah ini buat balai pertemuan warga ataupun apa itu, atau mungkin saja kalau misalkan nanti dijadikan tempat wisata ini nanti buat kayak semacam aula, terus dipakai buat pertemuan ataupun apa itu ya gitu, semacam aula nih sini bisa jadi nih. Karena ini masih ada buat jalan ya, masih ada alokasi buat jalan sama seperti yang di sebelah sana teman-teman. Teman-teman, saya sudah sama Pak Kades nih, Pak Kades Mekarsari ya Pak ya? Pak Kades Mekarsari, kita ngobrol-ngobrol dikit sama Pak Kades tentang asal muasal bagaimana kampung KDM ini bisa terbentuk di tangan di masa pemerintahan beliau, dan tentunya seperti yang sudah kita bersama bahwa ada campur tangan KDM di sini ya Pak Kades ya. Oke Pak Kades, kita cerita deh gimana asal muasalnya Pak Kades ya. Ya, asal muasalnya di Desember tahun kemarin itu Pak, kejadian ada bencana. Memang itu hampir yang terdampak secara langsung ataupun yang terancam parah itu di angka 102 unit, dan itu sudah terdata oleh pemerintah kabupaten lewat BPBD dan sudah disetorkan BNPB. Tapi memang karena wilayah Sukabumi ini kemarin bencananya lumayan besar, hampir ada 9.000 kakak yang harus direlokasi. Akhirnya kita di sini cuman kebagian itu di angka 38 kakak.
Nah itu udah masuk dataan semua, jadi hanya yang rusak berat saja yang dibangun ulang. Situasi lumayan agak repot waktu itu pembagiannya. Tiba-tiba alhamdulillah Pak KDM, Pak Gubernur kita luar biasa datang ke Cisayar. Beliau ngasih waktu itu 17. Ya kita coba nego akhirnya bisa, alhamdulillah bisa dikasih 20 yang sekarang dibangun ini. Yang sekarang dibangun ini ya Pak ya. Sekarang dibangun Pak. Jadi ini semua total berapa unit Pak di sini? Di sini itu kalau dari Pak Dedi Mulyadi itu Pak KDM 20 unit. 20 unit. Mudah-mudahan sih nanti nambah lagi. Amin Pak. Amin. Soalnya ini lahannya ya, masih ada ya Pak ya? Masih ada. Ada terus dari Pak Bupati kemarin sudah selesai pembuatan rekening itu di 5 unit. 5 unit dari Pak Bupati ya. Pak Asjab. Terus kita upayakan juga nanti ada suakelolanya 3 unit dari desa. Ya. Alhamdulillah ya Pak ya. Mudah-mudahan semua pembangunannya lancar nih Pak ya gitu. Amin, ya. Sampai sampai nanti kelarnya. Ya. Nah, terus saya lihat juga sekarang nih listrik udah masuk Pak ya. Masuk. Jadi listrik sudah masuk. Kalau untuk pemasangan KWH sendiri rencananya kapan Pak? Kemungkinan sih udah mulai besok juga udah bisa pasang KWH. Tapi kita belum koordinasi juga sama pihak PLN-nya. Tapi mudah-mudahan besok udah mulai bisa dipasang KWH-KWH-nya. Oke, besok udah mulai bisa pasang ya. Betul. Dan memang kalau saya lihat sih ini belum terlihat nih Pak ya. Karena kalau saya lihat di daerah sini ini air tuh warga ngambil dari gunung ya Pak ya. Iya, betul. Nah, untuk Kampung KDM ini sendiri nanti rencananya sumber air akan seperti apa Pak? Kalau air kita sebetulnya ada diupayakan Pak. Sebetulnya Mekarsari ini sumber air itu banyak sebetulnya. Cuman memang kita belum masuk ke tatanan dari mulai pembebasan lahannya sampai pembangunan jaringannya kita belum maksimal di sini. Makanya yang sekarang juga kita upayakan dulu, yang penting bisa 20 unit dulu aja lah di sini. 28 unit di sini bisa terairi, di rumah tangganya itu bisa terairi. Tapi mudah-mudahan ke depan kita bisa jauh lebih profesional mengelola airnya, karena sumber air di kita banyak ya. Dan airnya bagus sekali, saya lihat bening banget gitu airnya. Di sini ada yang wilayah atas saja ada 3 titik sumber air itu, tapi memang kita belum bisa terkelola dengan baik karena balik di anggaran masalahnya. Iya. Anggaran. Jadi untuk sementara waktu mungkin pengairan ke sini seperti halnya warga yang lain ya Pak, pakai selang masing-masing gitu ya, selang masing-masing. Mudah-mudahan tahun-tahun ke depan kita udah bisa penganggaran di desa. Amin, atau memang ada pihak-pihak yang lain mau bantu, kita sangat mudah-mudahan terbuka ya Pak ya. Terbuka pisan lah. Nah, jadi buat teman-teman dimanapun kalian berada yang lihat video ini, jadi Pak Kades sangat terbuka apabila ada pihak-pihak dari luar pemerintahan ataupun dari dalam pemerintahan yang akan ataupun berkeinginan untuk membantu pengadaan sumber air untuk Kampung KDM ini. Betul. Ya sangat terbuka ya Pak Kades ya. Sangat terbuka. Nah gitu, silakan. Jadi kalau misalkan teman-teman ada yang mau membantu untuk urusan sistem pengairan di sini, nanti silakan datang ke lokasi langsung, nanti ketemu Pak Kades di sini ya. Siap. Gitu. Dan Pak Kades, satu lagi Pak Kades. Kemarin waktu terakhir saya kesini, saya lihat nih udah diukur-ukur nih buat jalan nih Pak Kades. Ya. Gitu. Nah nanti rencananya jalannya di Kampung KDM ini akan seperti apa? Apakah dicor ataupun diaspal atau bagaimana Pak Kades? Rencananya kita pengennya di aspal ya Pak. Karena memang kalau ngelihat kebutuhan kita kan berpikir bukan hanya di sini saja.